Assalamualaikum Mas Noval. Waalaikumsalam Mas Satria. Alhamdulillah. Ayo kita ngopi dulu Mas sebelum mulai. Iya. Monggo, Oh iya, bismillah. ngopi. Yuk. Ya. Itu gimana kabar Mas Satria? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Sehat selalu, sehat Ya. selalu. Ini justru pandemi ini kita menjaga perhatian banget ini. Jadi malah jarang sakit ini. Ada pandemi. Alhamdulillah. Ya. Mas Noval gimana Sesuai kabar? yang diharapkan. Alhamdulillah sama-sama baik. Alhamdulillah. Di luar pandemi baik, ini harus baik. Masya Allah. Just terus ya. Alhamdulillah. Pagi habis Jumat Berkah edisi perdana ya. Gimana Mas? Mas? Iya. Penasaran aku. Foto-fotonya tadi kok asik kayaknya. Asik banget. Justru asik banget karena kayak ada adventure-nya gitu. Saya kan iya. Apa? Jadi kan kita bagiin buah sama bagiin masker. Di sebelah kita ada stand atau bagiin nasi. Jadi kita kebetulan itu di depannya orang yang punya rumah itu. Jadi kita udah minta izin. Nah, beliaunya tuh ya support banget sama kita gitu kan. Ya Mas, nggak apa-apa, kita juga dukung kok gitu kan. Karena memang mereka itu membutuhkan. Itu. Ya sudah. Mas Kavi itu komitmen. Jadi karena beliaunya itu membagikan nasi, kita bagiin selain nasi, non nasi macam buah atau kayak makanan-makanan ringan gitu boleh. Monggo kalau mau bantu kawan-kawan ngopter kalau mau bantu monggo. Ya. Oh, siap. Kopi nggak bisa kopi ya? Terlalu sering. Lambung. Lanjut Mas. Iya, jadi makanan itu datang baru jam 7:30 lebih dikit. Nah, itu baru datang. Dia yang bawain buah-buahan tadi sama maskernya itu baginya sambil jalan-jalan. Makanya tadi saya bilang ada efek-efek adventure-nya sedikit gitu. Kreatif lah ya. Iya. Memang edisi perdana itu selalu tidak terduga Mas ya? Nah, makanya. Justru itu yang bikin apa ya, mengenang gitu loh. Dulu tuh Bapak Taras gitu kan. Dulu tuh pertama kali gini loh. Ada ceritanya. Jadi pelajaran buat Jumat Berkah berikutnya supaya persiapan lebih pagi, jadi lebih enak nanti ya. Bisa bareng sama ibu yang jual yang bagi nasi tadi ya. Tuh. Nah, jadi Jumat Berkah ini sementara masih fokus bagi buah ya? Ya, sebenarnya sama Mas Kafe itu sudah dijadwal. Jadi sebenarnya kalau mau buah hari ini, besoknya jajan, atau mau buah terus ya boleh. Cuman sementara ini dijadwal buah terus gitu. Cuman kalau mau ganti jajan juga bisa. Gitu. Yang penting non nasi. Jadi, mantap. Jadi karena kita nyediain buah dan sudah ada yang bagi-bagi nasi, wah itu lengkap ya. Perut kenyang, hati senang, betul. Badan sehat ya. Nah, makanya akhirnya kan semangat. Iya ya benar. Soalnya kalau yang bagi nasi itu sudah banyak Mas ya. Kalau orang-orang kayak saudara-saudara kita pemulung, saudara-saudara kita tentang kebersihan itu kan mungkin mereka mengakses buah itu jarang ya Mas ya. Betul. Karena pikiran mereka itu apa ya, yang penting itu bisa makan dulu, urusan buah nanti dulu kan, seperti itu. Makanya kita menangkis pikirannya itu supaya mereka bisa makan buah gitu kan, supaya mereka juga bisa sehat, dapat vitamin yang lain, nggak cuma nasi doang, karbo doang kan gitu. Jadi kita melengkapi nutrisinya ya. Cakep, berarti kita pelengkap apa? Alhamdulillah. Iya, emang zaman sekarang ini kita harus bisa memberikan sesuatu yang berbeda supaya bisa memberikan pengaruh. Daripada nanti kita bagi nasi, satu orang dapat 2 bungkus nasi kan jadi mubadir Mas ya. Nah, betul, itu dia. Jadi antusiasmenya itu yang bikin kita senang juga. Jadi nggak cuma yang dikasih, tapi kita yang ngasih juga punya kebahagiaan tersendiri gitu. Benar. Jadi sama-sama bahagia. Kita doakan semoga kegiatan Jumat Berkah ini bisa istiqomah ya, berlanjut di Jumat-Jumat berikutnya. Amin. Kita sambil mengajak teman-teman alumni ini, siapapun yang mau berkontribusi ya,
mau datang atau apa mau nitip buah, mau nitip makanan, monggo kita saling bantu membantu supaya makin banyak masyarakat yang terbantu ya. Mas Noval, ini masih anget suasana Isra Mi'raj ini. Nah, kita akan coba ngobrol, kita kupas Isra Mi'raj ini dari sudut pandang teman-teman yang masih milenial. Kalau yang kita dengar dari ustadz-ustadz yang senior-senior itu kan sudah biasa ya. Nah, kita pengen lihat sudut pandang teman-teman yang masih muda-muda nih, yang masih bergelora ini. Arti kata Isra, arti kata Mi'raj ini. Sebenarnya arti aslinya itu apa sih Mas? Kalau kita keluar dari konteks Isra Mi'raj ya, jadi kita ngomong makna aslinya. Monggo Mas. Saya yang punya latar belakang dari pesantren, ya kalau barangkali ada sobat-sobat ngobdar yang punya basic pesantren juga pasti tahu apa itu Isra, apa itu Mi'raj. Isra itu kata dasarnya asro yusri, yaitu memperjalankan. Maknanya jadi artinya itu Rasulullah itu nggak jalan sendiri, tapi diperjalankan, ya kan? Terus Mi'raj itu bentuknya masdar dari araja ya'ruju, araja ya'ruju ya. Itu maknanya menaiki atau menapaki, ya, araja apa? Serat, tangga. Itu. Jadi masih ada hubungan lah. Jadi nggak terlalu jauh lah sama syar'an. Jadi memang ya, kalau kita ngomong pilihan kata ini memang pilihan kata yang tepat ya. Jadi secara maknawi aslinya itu menggambarkan konteks peristiwanya ya Mas ya. Ya, betul. Jadi tadi kita ulang Mas, Isra itu artinya memperjalankan ya. Ya, memperjalankan. Sedangkan Mi'raj itu artinya itu menaiki, naik. Oh, menaiki. Naik atau menapaki. Makanya kok Rasulullah naik langit yang berlapis-lapis itu ya. Betul. Nah, makanya saya tadi bilang apa? Makanya secara lugawi sama manawi sama dari sisi bahasa. Makanya kalau kita kupas lagi nanti di syariatnya, secara syariat, nah itu nanti maknanya agak ya sama tapi lebih dalam gitulah. Masya Allah. Nah, sekarang kita masuk nih secara syariat nih, secara konteks peristiwanya. Isra itu apa dan Mi'raj itu apa? Kadang-kadang mungkin orang ketukar-tukar atau dikiranya Isra Mi'raj itu ya apa satu kata gitu kan ya. Padahal sebenarnya ini ada dua peristiwa Mas ya. Monggo Mas. Ya. Isra itu makanya tadi Isra itu kan memperjalankan perjalanan dari mana? Dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Nah, sedangkan itu bukan jadi seperti yang tadi saya bilang, itu bukan keinginan Rasulullah pribadi, tapi Allah yang ngasih, Allah yang memperjalankan gitu, ya kan? Kemudian Mi'raj kan naik tadi saya bilang naik, maka perjalanan dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha, nah, itu namanya Mi'raj. Awal-awal satu, dan itu dua kejadian yang digambarkan dengan dua kata yang simpel banget sebenarnya. Ya, jadi cukup dengan dua kata itu orang yang ngerti bahasa Arab langsung paham ya apa peristiwa yang terjadi ya. Nah, itu ya salah satu khasanah kekayaan dari makna bahasa Arab Mas ya. Kosakata bahasa Arab, betul. Kosakata bahasa Arab, Masya Allah. Jadi kalau Isra tadi perjalanan Rasulullah itu diperjalankan oleh Allah lah ya dalam hal ini dari Makkah ke Masjidil Aqsa, kemudian berlanjut dengan peristiwa Mi'raj. Itu Rasulullah perjalanan naik ya ini ya. Kalau tadi perjalanan mendatar lah ya. Ini naik ke arsy Allah ya. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, Masya Allah. Ya. Dulu tuh zaman saya kecil diceritain Isra Mi'raj itu kan Nabi Mi'raj dari Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha itu dulu tuh digambarkan pakai batu. Itu yang jalannya cepat. Dulu. Kayak jin kura-kuranya itu ya, Son Goku ya. Pakai awan. Ya, nggak tahu. Dulu digambarkannya batu. Cuman buruk itu kan bahasa Arab, artinya petir. Maksudnya bukan berarti Nabi pakai petir, bukan.
dia berupa hewan, cuman yang bercahaya gitu, nggak didefinisikan hewannya apa, cuman bercahaya gitu dan jalannya cepat. Ya wallahu alam lah, apapun itu bentuknya. Intinya yang penting kita itu harus mempercayai gitu aja lah ya. Nggak perlu dirinci apapun itu, seperti itu. Jadi buruk itu karena zaman Nabi mungkin memang kendaraannya itu kan masih kuda gitu ya. Sehingga sama Allah pun dirupakan kendaraannya juga hewan gitu ya. Hewan cuman dia diberi nama buruk, petir itu karena secepat kilat gitu maksudnya ya. Betul, itu maksudnya. Itu. Karena kan itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di zaman itu kan harusnya menempuh waktu yang cukup lama, tapi bisa ditempuh dalam waktu sekejap saja ya. Nah, makanya pakai istilah buruk itu. Nah, tadi dari gambaran Mas Noval tentang peristiwa Isra Mi'raj ini, kan banyak hal-hal yang secara nalar manusia biasa lah ya. Gampangannya orang yang nggak ngerti Islam misalnya, itu kan melihat peristiwa ini kan aneh bin ajaib gitu ya, nggak masuk akal gitu ya. Gimana bisa ada hewan cepat kilat gitu kan ya. Kemudian Nabi Muhammad naik ke langit lapis ke-7 sampai ke arsnya Tuhan gitu kan ya, ke arsnya Allah. Itu kan berarti kan kita kalau bicara ini berarti kita bicara tentang iman Mas ya. Nah, Mas Novel gimana Mas kalau mau menjelaskan ke teman-teman milenials tentang menanamkan iman nih, bahwa memang dalam Islam itu ada hal-hal yang bisa dibuktikan secara empiris, tapi memang ada juga yang akal kita itu tidak nyampe gitu. Karena itu bagian dari kekuasaannya Allah. Gimana Mas supaya kita tuh bisa yakin gitu Mas? Berbicara masalah iman itu berat memang. Artinya bahkan jangankan kita gitu kan, orang yang sejaman sama Nabi pun sedikit banget yang percaya. Hah, kok bisa sih? Ya kan? Kalau kita sih rasional aja, sekarang kan ada pesawat kan gitu, naik jet gitu. Oh iya ya, zaman segitu mana ada kan gitu. Lebih tidak masuk akal ya zaman segitu ya. Nah, justru itu makanya tidak semua perlu di logika itu. Karena kalau sembarang di logika itu ya nggak ada level-level iman dong, ya kan? Justru Islam itu punya apa sih, kayak istilahnya membership gitu ya. Jadi kita ada tingkatan-tingkatan iman gitu kan. Makanya dengan kita mempercayai ini apa adanya, tanpa perlu melogika apapun, tanpa perlu nanya-nanya lo kok bisa, itu dipastikan dia imannya banget kayak Abu Bakar gitu. Beliau tanpa perlu nanya lo kok gini, beliau langsung percaya, oke saya percaya gitu kan. Itu berarti imannya luar biasa, makanya sidik. Nah, tapi saya punya analogi sederhana gimana menggambarkan Isra Mi'raj ini. Sederhananya gini, anggap aja kita ini semut, ya kan? Nah, buruknya itu wujudnya abang-abang Gojek. Ya. Terus kita ini nyantol di motornya abang Gojek. Ya kan? Kita dari Surabaya ke Jakarta. Selamat tuh sampai Jakarta, ya kan? Terus kita turun dari motornya, kita ngobrol sama teman atau sama siapa gitu. Saya dari Surabaya loh. Saya dari Surabaya sampai Jakarta. Selamat. Orang semut-semut lain pada nggak percaya, ya kan? Loh kok bisa? Padahal dari Surabaya ke Jakarta kan melewati banyak tantangan tuh. Kalau nggak keinjek, ya kehausan, ya nyemplung air, ya kan? Seperti itu toh. Tapi secara nggak rasional dia sampai Jakarta. Nah, seperti itu. Itu analogi. Itu. Mantep gitu. Ini Mas, analogi jadi Mas. Jadi kalau dalam kacamata semut bisa nyampe dari Surabaya ke Jakarta satu malam misalnya naik motor gitu kan, karena dia kan nyantol di motor tadi ya. Itu kan tidak masuk akal Mas ya. Tidak masuk akal dalam kapasitas
semut gitu ya, kapasitas kemampuannya semut, karena kan semut kalau berjalan dari Surabaya ke Jakarta mungkin butuh harian, bulanan, tahunan, kita nggak tahu ya. Tapi belum lagi ada halang-halangannya, jadi ada kemungkinan keinjek. Tapi dengan dia nyantol ke motor, dia dalam waktu sehari semalam mungkin bisa nyampe ke Jakarta. Nah, ya itu analogi sederhana. Jadi nggak perlu logika ruwet-ruwet ya. Jadi sebenarnya ketika kita tidak bisa melogika Isra Mi'raj, itu bukan Isra Mi'rajnya yang hayal, tapi kapasitas kemampuan kita yang belum sampai ke situ. Gitu. Betul. Sehingga itu menunjukkan salah satu kekuasaannya Allah, bahwa Allah itu melampaui, bahkan melampaui imajinasi kita ya. Nah, betul. Jadi Isra Mi'raj ini di zaman itu menjadi ujian keimanan bagi kaum muslimin ya. Makanya saya pernah baca itu, bahkan di waktu itu jumlah muslimin kan belum banyak ya. Ini kan masih di Mekah ya, belum hijrah, mungkin masih nggak sampai 200 orang, dan dengan jumlah yang terbatas itu pun beberapa murtad gara-gara dengar peristiwa Isra Mi'raj ya. Betul, itu dia makanya Abu Bakar yang langsung percaya dari penjelasan pertama Nabi langsung mendapat gelar As-Siddiq ya, karena percayanya dia itu ya. Langsung percaya tanpa tanya, tanpa bingung. Tanpa apa ya, tanpa ragu-ragu lah ya. Nah, betul, itu dia makanya. Kalau As-Siddiq sendiri itu artinya apa, Mas? Kok dikasih gelar As-Siddiq Abu Bakar? As-Siddiq. Ya, Siddiq. Sadaqaya Saddiqu membenarkan, berarti As-Siddiq itu yang membenarkan. Arti yang As-Siddiq itu artinya yang membenarkan ya. Makanya gelarnya Abu Bakar itu As-Siddiq. Ya? Betul. Masya Allah. Di peristiwa Isra Mi'raj ini juga kita mendengar ada peristiwa dibelahnya dada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril, itu dibelah dan kemudian hatinya dibersihkan dengan air Zam-Zam. Ini juga salah satu keajaiban, salah satu mukjizat. Nah, saya ini bayangin, Mas, sekelas Rasulullah SAW aja itu dibersihkan dulu hatinya sama malaikat Jibril atas perintah Allah ya. Gimana kita? Mungkin Mas Novel bisa ngasih tips nih. Gimana tips membersihkan hati nih untuk para milenial, apalagi yang sekarang sudah terpapar dengan media sosial. Gimana supaya kita itu hati kita tetap bersih gitu, Mas? Moga Mas Novel. Kunci pertama untuk membersihkan hati itu husnudzon. Yang baru ikhlas. Yang ketiga itu sabar. Ya, sabar dan syukur, satu paket. Sabar dan syukur. Nah, ini nih. Ya, penyakit paling berat. Sabar, syukur. Inna ma'al usri yusra. Ya, ini 2 ayat ini. Inna ma'al usri yusra. Usrinya itu kita harus sabar, yusranya itu syukur. Nah, sabar dalam menghadapi cobaan. Cobaan itu jangan diartikan terus yang konotasinya jelek, enggak. Yang positif semacam sampai duit itu juga termasuk musibah. Kalau kita dari sudut pandang lain, ya kan. Kemudian syukur. Syukur ini enggak cuma dalam masalah yang nikmat aja, ya kan. Syukur di dalam hal musibah itu juga perlu. Alhamdulillah saya seperti ini. Contoh paling simpel aja. Pernah nggak sih dengar apa sih yang pesawat kecelakaan penumpangnya itu telat datang? Nggak dengar cerita itu kan? Nah, makanya penumpang telat datang itu pasti ngedumel. Tapi setelah dengar berita pesawatnya jatuh, ya kan? Syukurnya ada. Nah, di situ makanya saya tadi bilang apa, inna ma'al usri yusra. Syukur sama sabar itu jadi satu. Makanya syukur nggak cuman yang enak aja, sabar itu nggak cuma yang jelek aja, nggak cuma yang hal-hal negatif aja, seperti itu. Itu tiga kunci bersihnya hati. Nah, gimana cara melatihnya? Dipaksa. Alat bisa karena biasa, semuanya harus dipaksa. Nah, kalau sudah terpaksa, kemudian
biasa jadi bisa itu. Jadi berawal dari terpaksa dulu, apa terpaksa harus dipaksa, ya gimana lagi, ya kan, daripada nggak sama sekali, mending terpaksa dikit lah. Jadi urutannya sebelum bisa itu memang pertama kali itu dipaksa, kemudian biasa itu karena maksudnya dilakukan berulang-ulang ya. Betul. Kan berulang-ulang, karena nanti sudah terbiasa jadi bisa gitu ya, jadi gampang gitu ya. Itu dia. Memang kebaikan itu rumusnya gitu Mas ya, harus dipaksa di depan dulu ya. Iya, betul. Jadi kalau tadi tarik lagi ke belakang, kunci kita untuk membersihkan hati tadi yang pertama husnudon ya, berprasangka baik. Ya, husnudon. Ya. Betul. Kemudian tadi yang kedua kita belajar untuk ikhlas ya. Ikhlas. Baru yang terakhir itu sabar dan syukur yang tadi sepasang tadi ya. Inna ma'al usri yusra tadi ya. Mantap. Iya loh, tadi menarik loh Mas, waktu Mas Noval bahas sabar dan syukur. Jadi ternyata sabar itu bukan hanya kita lakukan ketika dapat cobaan atau musibah Mas ya. Ketika dapat kenikmatan itu juga kalau kita nggak sadar, itu juga bisa jadi cobaan, jadi musibah ya itu. Kalau kita terlena terhadap nikmat-nikmat yang enak-enak, yang lezat-lezat itu ya. Makanya. Termasuk sabar kan, sabar nahan belanja gitu kan, biar nggak belanja itu kan. Sabar kan. Punya uang banyak itu harus sabar karena supaya tidak mubadir misalnya ya. Betul. Mending buat Jumat berkah aja Mas ya. Boleh juga promosinya. Terus juga syukur itu bukan hanya ketika senang ya. Kita sebaliknya juga syukur itu harus kita ucapkan juga ketika kita mendapat cobaan atau makanya kayak Syekh Ali Jaber itu pernah pesan bahwa mengucapkan alhamdulillah jangan nunggu dapat rezeki ya. Almarhum Syekh Ali Jaber bilang. Ketika sakit ucapkan alhamdulillah. Ketika sulit ucapkan alhamdulillah, karena ujian-ujian itu adalah cara Allah untuk menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Benar Mas itu ya? Benar. Indah banget ya Islam itu emang ya. Apapun yang terjadi pada diri kita itu kalau kita ngerti ilmunya itu jadi rezeki ya, jadi nikmat ya dari Allah. Masya Allah. Nah ini terakhir nih Mas. Isra Mi'raj sendiri itu kan gongnya itu adalah syariat ibadah sholat ya, terutama sholat fardu 5 waktu itu Mas ya. Iya. Ini kan satu ibadah yang sangat agung, saking agungnya sampai kalau ibadah yang lain kan Allah tinggal memerintahkan menurunkan wahyu lewat malaikat Jibril ya. Kalau ini enggak ya, Nabi Muhammad yang dipanggil langsung menghadap karena Allah ingin menyampaikan langsung. Makanya enggak heran kalau sholatnya baik, maka amal yang lain akan ikut baik itu Mas. Oh iya, hadis. Benar ya. Nah itu gimana Mas? Supaya kita ini tips-tips nih buat anak-anak muda yang biasanya kalau sholat kan cukup petang Mas. Terus ndang mari ndang wis gitu. Supaya kita itu merasakan nikmatnya sholat Mas. Sholat itu enak, sholat itu santai, itu gimana Mas? Semoga Mas. Sampai gimana bisa merasakan nikmatnya kopi? Karena saya gini, awalnya itu saya minum kopi itu kok ada pahit-pahitnya, kok aneh, kok enakan es degan gitu ya. Tapi setelah diminum berulang-ulang, loh, ternyata enak juga kopi ini. Nah, sama kayak sholat. Jadi beda sapi, yang sapi kopi, kan gitu ya. Caranya itu beda-beda. Saya nggak bisa menyatukan suara harus seperti ini, enggak. Karena banyak orang, banyak wali-wali atau kiai-kiai gitu yang caranya sendiri untuk bisa merasakan nikmatnya sholat. Tapi cara yang paling dasar untuk menikmati sholat itu ya paling enggak hafal atau ngerti apa yang kita baca. Udah itu dulu.
kita ini kan sholat itu ujiannya berat banget, bener berat. Takbir Allahu Akbar. Iya, habis itu lama-lama ingat, oh iya rek ujian kurung garis, oh iya rek kunci kok tak delen nanti, oh iya rek kerjaanku rek deadline sakmen rek nak ngono ya. Kan tadi akhirnya buyar nikmati sholat. Gitu. Iya. Jadi cara paling dasar sebelum kita melangkah ke nikmatnya sholat, itu kita harus belajar dulu, harus paham betul dulu makna yang kita baca waktu sholat. Betul. Ya, itu kayak tangga pertama gitu ya. Betul. Tangga pertama. Biar gak muluk-muluk harus gimana. Itu dulu aja. Ya, itu dulu aja Bang. Kalau itu udah bisa baru nanti agak cara lain terserah. Oh, siap. Jadi kalau yang disarankan sama Mas Noval, kalau pengen bisa merasakan nikmatnya itu kita nggak usah ngomong muluk-muluk dulu ya. Kita lewati dulu raja pertama ya, nggak usah ngomong raja terakhir ya. Nah, raja pertamanya itu cukup taklukan dulu, ngerti dulu makna dari bacaan-bacaan sholat. Ya, nah, insya Allah kalau itu sudah, insya Allah nggak disibukkan pikiran kita dengan hal-hal lain. Ya, semoga. Ya, maksudnya ini jadi penting nih. Jadi kita supaya kita itu tahu step-stepnya kan. Kadang-kadang kan kita itu kan pengen sesuatu tapi nggak tahu langkah-langkahnya ya Mas. Ya, betul makanya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Noval. Ya, makasih juga. Meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Insya Allah ini bermanfaat. Terima kasih juga Mas Satria. Semoga Mas Noval sehat terus sampai Mas Noval berangkat ke Mesir. Mantap. Amin. Wah, mantap. Waduh. Saya terus sobat ngopi. Siap ngobrol insya Allah jalan terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.